Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi teman-teman semua. Kita bertemu lagi di Logika Matematika setelah kemarin kita belajar tentang konjungsi, disjungsi. Kalian juga sudah mengerjakan tugasnya, kemudian sudah mendapatkan apa itu ingkaran dari konjungsi dan apa itu ingkaran dari disjungsi. Sekarang kita lanjut ke implikasi dan bi-implikasi. Oke, apa itu implikasi? Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika maka. Nah, pernyataan tunggal pertama yang di depan ini disebut sebagai anteseden. Kemudian pernyataan tunggal yang kedua itu disebut sebagai konsekuen. Nah, kata hubung jika maka ini kita lambangkan dengan garis 2 kemudian anak panah begitu ya, seperti ini, bukan garis 1 ya, tapi harus garis 2 kemudian anak panah. Nah, itu adalah implikasi. Nah, dalam bahasa sehari-hari implikasi dapat berarti macam-macam. Yang pertama adalah untuk menyatakan suatu syarat. Contohnya, jika kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Nah, itu adalah syarat. Kemudian, yang kedua, untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat. Jika kehujanan, maka Tono pasti sakit. Jika kamu belajar, maka kamu bisa mengerjakan soal. Nah, itu juga sebagai suatu hubungan sebab akibat. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan suatu tanda. Jika bel berbunyi, maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Nah, itu adalah suatu implikasi. Jadi bisa 3 hal ya tadi, syarat, hubungan sebab akibat, dan tanda. Nah, ketika di konjungsi dan disjungsi kita berbicara nilai kebenaran. Nah, kita bagaimana di implikasi? Ya, kita lihat contohnya satu persatu. Jika bel berbunyi, maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Bel berbunyi sebagai P, mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah sebagai Q. Nah, ketika ini kan berarti syaratnya sebagai tanda ya tadi, jika bel berbunyi maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Ketika yang terjadi belnya berbunyi, mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah, nah berarti ini tentu saja sesuatu hal yang benar, ya kan? Atau tertib, begitu kan? Nah, ketika bel berbunyi kemudian mahasiswa kok tidak masuk ke dalam ruang kuliah, nah ini adalah tidak tertib, ya kan? Atau sesuatu yang salah. Ketika bel tidak berbunyi, mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Belnya nggak bunyi, mahasiswa masuk kan ya boleh. Belnya tidak berbunyi, mahasiswa tidak masuk ke dalam ruang kuliah, ya jelas boleh juga. Nah, tanpa kita memikirkan benar salah dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah tahu bahwa itu boleh, itu tidak boleh. Nah, itu kan implikasi seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, jika seseorang adalah mahasiswa PGSD maka wajib memakai sepatu pantofel, begitu. Itu aturan implikasinya seperti itu. Nah, ada tata tertib seperti itu. Nah, bagaimana Anda menyimpulkannya? Ketika Anda melihat ada mahasiswa PGSD memakai sepatu pantofel, Anda akan bilang apa? Oh, tertib. Begitu. Dia mahasiswa PGSD, tidak pakai pantofel. Oh, tidak tertib. Nah, kemudian Anda melihat, bukan mahasiswa PGSD, kok pakai sepatu pantofel? Boleh, boleh, gitu kan? Boleh-boleh saja. Dia bukan mahasiswa PGSD, tidak pakai pantofel, ya boleh-boleh saja, karena aturannya tadi kan untuk mahasiswa PGSD. Nah, ini kan Anda nggak perlu mikir ini untuk seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ada aturan, jika seseorang mengendarai kendaraan bermotor, maka wajib membawa SIM, begitu kan? Nah, Anda tahu
bawa kendaraan bermotor, bawa SIM. Wah, tertib dia, tertib, ya kan? Mengendarai kendaraan bermotor, tapi kok nggak bawa SIM? Ditilang. Protes nggak kalau ditilang? Yo nggak, karena nggak tertib kok, gitu ya, tilang. Tidak tertib, begitu kan? Nah, dia tidak mengendarai kendaraan bermotor, tapi dia bawa SIM. Boleh-boleh aja. Siapa yang melarang, begitu kan? Dia tidak mengendarai kendaraan bermotor, tidak membawa SIM. Yo boleh, jalan kaki nggak bawa SIM kan ya boleh-boleh aja. Nah, seperti ini kita lihat tadi sama polanya seperti yang di depan. Berarti ketika P-nya itu kita memenuhi atau dia itu benar, kemudian membawa SIM itu juga memenuhi itu benar, maka di sini kita lihat benar. Kemudian ketika memenuhi mengendarai kendaraan bermotor tapi dia tidak memenuhi untuk membawa SIM atau salah, maka kan tadi kita bilang tilang, tidak tertib, maka ini adalah salah. Ketika dia tidak mengendarai kendaraan bermotor, kemudian ketika dia kok bawa SIM, kan boleh-boleh saja atau itu benar. Ketika tidak mengendarai kendaraan bermotor yaitu salah, kemudian dia tidak membawa SIM atau juga salah, kan boleh-boleh saja, artinya benar. Maka di dalam sebuah implikasi nilai kebenarannya nanti seperti itu. Nah, maka bisa kita definisikan ini di dalam implikasi. Suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya salah atau konsekuennya benar. Jadi kalau yang pertamanya salah, jadi tadi kan kita lihat yang di depan tadi, kalau nggak bawa kendaraan bermotor, itu kan mau bawa SIM, mau tidak bawa SIM, ya boleh-boleh aja. Kalau dia bukan mahasiswa PGSD, mau pakai pantofel, nggak pakai pantofel, ya boleh-boleh aja. Kalau dia tadi kalau belnya tidak berbunyi, mau masuk ke dalam ruang kelas atau tidak masuk, ya boleh-boleh aja. Jadi ketika antecedennya salah, maka implikasi tersebut berlaku benar, ya. Kemudian ketika konsekuennya benar, ketika yang terjadi benar. Nah, ketika dia bawa SIM, ya kan? Mau dia bawa kendaraan bermotor, tidak bawa kendaraan bermotor, itu kan tertib, boleh, berarti benar. Ketika dia pakai pantofel, mau dia mahasiswa PGSD, mau dia bukan mahasiswa PGSD, kan tetap benar. Ketika masuk ke dalam ruang kelas, mau belnya berbunyi atau mau belnya tidak berbunyi, maka itu adalah kondisi yang benar. Jadi implikasi benar ketika antecedennya salah atau konsekuennya benar, begitu ya. Atau boleh kita katakan lagi, salah hanya ketika anteceden benar dan konsekuen salah. Nah, ini di tabel tadi ya. Kalau antecedennya salah, kemudian atau konsekuennya benar, itu dia akan bernilai benar. Ya, ini kan lihat, salah mau benar mau salah tetap benar. Kalau konsekuennya sudah benar, antecedennya mau salah atau mau benar, di sini tetap benar. Jadi yang bernilai salah hanya ketika anteceden benar dan konsekuen salah. Nah, itu adalah implikasi. Nah, contoh implikasi yang lain ada banyak di sini. Yang pertama, jika Anindita seorang pria, maka ia punya kumis. Jika bumi berputar dari timur ke barat, maka matahari terbit di sebelah barat. Jadi ini jika maka ya. Jika berat jenis besi lebih dari 1, maka terapung dalam air. Jika berat jenis besi lebih besar dari 1, maka ia akan terapung di dalam air. Jika 3 lebih dari 2, maka 6 lebih dari 4. Jika 3 kurang dari 2, maka negatif 3 lebih dari negatif 2. Jika X lebih dari 10, maka X lebih dari 5. Nah, itu adalah contoh-contoh dari implikasi. Nah, dalam pembahasan lebih lanjut tentang implikasi, nanti implikasi itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Jadi ketika kita punya implikasi ini seperti ini, nah, kita bisa membacanya seperti biasa tadi, jika A maka B, atau B jika A, atau A hanya jika B. Nah,
Nanti di dalam implikasi itu nanti kita mengenal ada yang dinamakan syarat cukup dan syarat perlu dalam implikasi. Nah, A ini nanti disebut sebagai syarat cukup. Nanti akan biasa saya singkat SC dalam penjelasan selanjutnya. Kemudian B itu nanti disebut sebagai syarat perlu atau saya singkat sebagai SP. Nah, syarat cukup itu apa? Syarat cukup itu ketika A terjadi benar, maka B juga terjadi benar. Nah, tadi benar-benar maka itu adalah benar. Nah, suatu syarat disebut syarat cukup bila terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan terjadi yang disyaratkan. Tadi kalau A-nya benar, maka B-nya juga benar. Nah, kemudian B itu syarat perlu. Apa itu syarat perlu? Syarat perlu apabila tidak terpenuhi atau salahnya syarat mengakibatkan tidak terjadi yang disyaratkan. Dalam hal ini, kalau B-nya salah, maka A-nya juga salah. Jadi tadi yang keempat, salah maka salah kan juga tetap benar kan? Maka ketika di dalam syarat implikasi ini akan bernilai benar apabila memenuhi syarat cukup dan syarat perlu. Syarat cukup tadi kalau A-nya terjadi, B-nya juga ikut terjadi. Syarat perlu adalah ketika B-nya tidak terjadi, A-nya juga pasti tidak akan terjadi. Nah, kita lihat ya contoh penerapan syarat cukup syarat perlu. Kita punya jika X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Ini bisa kita baca dengan yang lain tadi. Oke, seperti ini bisa kalian baca seperti ini. Oke, kita gunakan yang pertama saja. Nah, yang pertama ini kita bilang X adalah bilangan genap adalah syarat cukup untuk X habis dibagi 2. Artinya X bilangan genap pasti X habis dibagi 2. Kemudian X habis dibagi 2 ini nanti adalah syarat perlunya X adalah bilangan genap. Artinya ketika nanti X tidak habis dibagi 2 pasti X bukan bilangan genap. Gitu ya. Oke, penjelasannya seperti ini. Jadi kalau kita mau ngecek jika X adalah bilangan genap maka X habis dibagi 2, apakah ini syarat cukup, apakah ini syarat perlu, maka kita cek. Misalkan ini P, ini Q ya. Apakah ketika P-nya iya atau terjadi, maka bisa kita lihat Q-nya juga iya. Nah, maka kita lihat apakah ketika X-nya bilangan genap pasti X-nya habis dibagi 2? Nah, kita contohkan 8 gitu ya. 8 itu kan genap. Bagaimana dengan 8 dibagi 2? Sama dengan 4. Oh, habis. Ya kan? Nah, berarti ini benar sebagai syarat cukup. Ya, berarti ini benar sebagai syarat cukup. Maka tadi X adalah bilangan genap, syarat cukup X habis dibagi 2. Bagaimana untuk mengecek syarat perlu tadi? Ketika artinya ketika X tidak habis dibagi 2, maka X bukan bilangan genap atau kalau kita lihat Q-nya tidak, bisa kita pastikan P-nya tidak, begitu. Nah, itu cara ngeceknya. Nah, di sini ini untuk syarat perlu ke sini. Apakah ketika X tidak habis dibagi 2 pasti X-nya bukan bilangan genap? Nah, ketika kita punya bukan 8 ya, tadi kan 8 kan genap. 9 dibagi 2 bagaimana? Oh, sama dengan 4 sisa 1. Nah, ini kan tidak habis dibagi 2. Nah, ini kita katakan, kita tahu adalah 9 bukan genap. Nah, ini adalah syarat perlu. Maka tadi ngecek syarat cukup dan syarat perlu dengan cara seperti itu. Nah, kita lihat yang tadi, yang tata tertib tadi. Nah, ini akan menjadi sebuah pernyataan implikasi yang benar ketika dia juga sudah memenuhi ini sebagai syarat cukup, ini sebagai syarat perlu. Apakah ketika bel berbunyi mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah? Ya, ketika
bel berbunyi, mahasiswa pasti masuk ke dalam ruang kuliah. Ini adalah syarat cukup. Nah, apakah ketika mahasiswa tidak masuk ke dalam ruang kuliah artinya bel tidak berbunyi? Ya, maka ini adalah syarat perlu. Nah, itu adalah syarat cukup dan syarat perlu. Nah, ketika kita punya P maka H, implikasi. Nah, nanti kan ada yang tadi syarat cukup dan syarat perlu. Selanjutnya, ketika kita punya implikasi, ada yang dinamakan converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, dalam sebuah implikasi P maka H, tadi kita bisa punya converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi implikasi baru yang disebut sebagai converse, inverse, dan kontraposisi. Converse dari implikasi jika P maka H adalah jika H maka P. Kemudian inverse dari implikasi jika P maka H adalah jika ingkaran P maka ingkaran Q. Kontraposisi dari implikasi jika P maka H adalah jika ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, ini adalah implikasi. Nah, tadi converse kan berarti dibalik begitu ya. Jadi kalau jika bel berbunyi, maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Converse-nya, jika mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah, maka bel berbunyi, seperti itu. Nah, nanti coba tugas kalian adalah buat satu buah pernyataan implikasi, kemudian tentukan converse, inverse, dan kontraposisi. Kemudian yang kedua, kalian mengecek. Tadi kan sudah dipelajari ya nilai kebenaran dari implikasi. Nah, nanti kalian cek kalau punya ini. Jadi yang 4 ini tadi adalah converse-nya ya. Kemudian ini adalah inverse-nya. Dan di sini adalah kontraposisi. Nah, nanti kalian cek. Diisi semua nilai kebenarannya, kemudian cek kolom mana yang punya kebenaran sama. Cara ngisinya masih ingat ya, coba saya contohkan yang pertama. Kolom ketiga mengisinya kita lihat dari kolom 1 dan 2. Jika P maka H, benar maka benar, itu benar. Kolom keempat kita melihatnya juga dari kolom 1 dan 2. Jika benar maka benar, itu juga benar. Ingkaran P lihat dari nomor kolom 1, ingkaran P salah. Ingkaran Q lihat dari kolom 2, ini juga salah. Nah, jika ingkaran P maka ingkaran Q lihat dari kolom 5 dan 6, salah maka salah, itu juga benar. Kemudian ingkaran Q maka ingkaran P, berarti 6 dan 5, salah maka salah, itu juga benar. Nah, nanti semua ini diisi semuanya. Nanti setelah itu yang saya lingkari ini, cek yang mana yang sama. Apakah 3 sama dengan 4 atau 3 sama dengan 7 atau 3 sama dengan 8. Nanti kalian akan memperoleh implikasi itu apakah senilai dengan converse-nya, senilai dengan inverse-nya, senilai dengan kontraposisinya. Kalau sampai nanti kok ini senilai dengan converse-nya, berarti implikasi boleh dibolak-balik. Tapi kalau nggak senilai ya berarti tidak boleh sembarangan dibolak-balik. Nah, nanti mana yang sama? Apakah sama dengan inverse-nya atau sama dengan kontraposisinya? Nanti kalian foto kemudian diupload seperti kemarin, begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ekuivalensi atau biimplikasi. Nah, biasanya kata hubungnya adalah jika dan hanya jika, disajikan dengan lambang. Oke, lambangnya belum tertulis. Disajikan dengan lambang seperti ini, jika dan hanya jika. Definisinya, suatu ekuivalensi bernilai benar bila kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi ekuivalen itu sama, maka benar kalau ya sama-sama nilainya. Nah, kalau mudah mengingatnya begini, sesuatu hal yang benar kita katakan benar, dia akan benar. Sesuatu hal yang benar kok kita mengatakannya salah, berarti kan kita bohong, itu adalah salah. Sesuatu yang salah kita katakan benar, itu adalah sesuatu yang
salah, bohong lagi kan? Nah, kalau sesuatu yang salah kita ngomong salah kan kita jujur, maka itu adalah benar. Jadi bernilai benar ketika kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Nah, dalam biimplikasi itu sebenarnya dia adalah gabungan dari implikasi ke kanan dan juga implikasi ke kiri. Maka tandanya kan anak panahnya ke kanan dan ke kiri. Artinya dalam biimplikasi P ini merupakan syarat cukup. Kan P tadi kan syarat cukup ya. Kemudian Q, P ini syarat cukup, Q ini syarat perlu. Nah, Q itu kan syarat perlu. Tapi ketika dibalik, Q-nya ini yang jadi syarat cukup juga. Kemudian P-nya juga jadi syarat perlu. Maka di sini P, di sini syarat cukup, di sini syarat perlu. Syarat cukup sekaligus syarat perlu. Q syarat perlu sekaligus syarat cukup. Jadi ketika biimplikasi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi karena dibolak-balik, jadi yang kalau di depan tadi kan kita bahas P sebagai syarat cukup, Q sebagai syarat perlu. Kalau dibalik ternyata bisa berlaku kebalikannya. Nah, contoh biimplikasi. Kita kan tadi punya pernyataan X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Ternyata itu bisa kita lihat sebagai biimplikasi. Kenapa? Karena dalam hal ini berlaku ketika kita punya implikasi yang ke kanan, X adalah bilangan genap itu syarat cukup dari X habis dibagi 2. Nah, X habis dibagi 2 syarat perlu bagi X adalah bilangan genap. Begitu kan? Tadi kan ini syarat cukup, di sini syarat perlu. Oke. Nah, ternyata ketika kita balik itu juga masih berlaku benar. X habis dibagi 2 itu syarat cukupnya. Kalau dia bilangan genap, X adalah bilangan genap, itu syarat perlunya X habis dibagi 2. Nah, dari pernyataan tersebut kita peroleh X adalah bilangan genap, syarat cukup sekaligus syarat perlu bagi X habis dibagi 2, dan sebaliknya X habis dibagi 2 syarat cukup sekaligus syarat perlu bagi X adalah bilangan genap. Nah, kalau yang di sini tadi kalian sudah pelajari di depan ya tadi. Oke, kita lihat penjelasan lebih detailnya lagi. Nah, ketika kita punya jika X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2, maka kita melihat ini kan memenuhi syarat cukup dan X habis dibagi 2 memenuhi syarat perlu. Kemudian tadi sudah kalian cek ya, sudah dicek di depan tadi oke, ya kan? Ini sudah berlaku benar. Nah, kan kita ngeceknya tadi yang dibalik kan belum ya. Ya, coba sekarang kalau kita balik, jika X habis dibagi 2, maka X adalah bilangan genap. Nah, kita cek apakah X habis dibagi 2 itu syarat cukupnya dari X adalah bilangan genap. Caranya, apakah ketika X habis dibagi 2 pasti X-nya bilangan genap? Contoh, ketika 8 dibagi 2 kan habis ya, sama dengan 4. 8 genap. Ini contoh aja ya, dan ya memang iya kalau bilangan habis dibagi 2 itu dia genap, maka ini memenuhi sebagai syarat cukup. Nah, selanjutnya cek apakah ketika X adalah bilangan genap itu syarat perlunya X habis dibagi 2. Nah, bagaimana kita ngeceknya? Kalau syarat perlu berarti kita pakai kata bukan ya. X bukan bilangan genap, apakah pasti X tidak habis dibagi 2? Ketika 9 itu bukan genap, ya kan kalian tahu 9 itu ganjil. Apakah 9 itu dibagi 2 bagaimana? Oh, 4 sisa 1, berarti ini tidak habis dibagi 2. Ini adalah syarat, berarti benar dia adalah sebagai syarat perlu. Nah, karena memenuhi X adalah bilangan genap, tadi X
adalah bilangan genap tadi berlaku sebagai yang pertama tadi kan syarat cukup yang kita bahas di depan. Ternyata di sini juga bisa sebagai syarat perlu. Kemudian juga X habis dibagi 2 tadi kan syarat perlu. Ternyata ketika di sini kita bahas dia sebagai syarat cukup juga. Nah, artinya pernyataan implikasi yang ke kanan maupun ke kiri itu berlaku benar atau dapat dibolak-balik. Maka kita bisa punya pada slide sebelumnya tadi, X adalah bilangan genap jika dan hanya jika X habis dibagi 2. Nah, selanjutnya kita punya contoh yang lain yang tidak semuanya selalu bisa dibolak-balik. Kita punya contoh. Jika 2 buah segitiga kongruen, maka 2 buah segitiga tersebut luasnya sama. Kalau dia bisa dibolak-balik, kita harus cek apakah 2 buah segitiga kongruen itu syarat cukup sekaligus syarat perlu dari 2 buah segitiga luasnya sama. Kita cek. Yang pertama kita cek sebagai syarat cukup. Apakah ketika 2 buah segitiga kongruen pasti luasnya sama? Nah, ingat kongruen itu sama bentuk, sama ukuran. Misal kita punya 2 buah segitiga. Di sini 3, di sini 6. Kita punya segitiga yang kedua lagi. Di sini 3, di sini 6. Lah, kongruen kan? Apakah luasnya sama? Ya, pasti luasnya sama. Wong ukurannya juga sama. Maka dia memenuhi sebagai syarat cukup. Nah, sekarang kita mau melihat syarat perlunya. Jadi di sini terpenuhi ya syarat cukupnya. Kita terlihat syarat perlunya. Apakah ketika 2 buah segitiga tidak kongruen, perlu itu pakai kata tidak. Apakah ketika tidak kongruen pasti 2 buah segitiga tersebut luasnya tidak sama? Nah, kita kalau mau membuktikan kita buat contoh yang tidak kongruen tapi ternyata sama. Oke, kita punya segitiga dengan tingginya 5, alasnya 10. Kemudian ada yang tingginya tingginya 5, alasnya 8. Kemudian tingginya 4, alasnya 10. Ini bangun pertama, ini bangun kedua. Bagaimana luas pertama? Oh, alas kali tinggi bagi 2, hasilnya 20. Luas kedua, alas kali tinggi bagi 2, hasilnya 20. Nah, jadi kita peroleh bahwa ketika tidak kongruen kita punya 2 buah segitiga yang sama. Jadi pernyataan bahwa apakah ketika sebuah segitiga tidak kongruen pasti tidak sama itu gugur karena kita sudah bisa menunjukkan tidak kongruen tapi sama. Jadi syarat perlunya tidak terpenuhi. Artinya 2 buah segitiga kongruen bukan merupakan syarat cukup sekaligus syarat perlu dari 2 buah segitiga luasnya sama, melainkan syarat cukup saja. Nah, artinya implikasi tersebut tidak dapat dibolak-balik, berarti tidak bisa kita ubah ke dalam implikasi yang benar. Begitu ya, sebenarnya ini sedikit menjawab yang tadi bahwa implikasi dengan konversnya itu tidak senilai karena kita tidak bisa sembarangan membalik. Karena tadi kalau kita balik menjadi kalau dia sebagai 2 buah segitiga kongruen sebagai syarat perlu itu kan artinya kita sudah membalik seperti ini. Jika 2 segitiga luas sama, maka 2 segitiga kongruen, begitu kan? Nah, itu kan jadi di sini sebagai syarat perlu, di sini sebagai syarat cukup. Ternyata tadi ini tidak
penuhi, maka ini pun juga tidak boleh sembarangan membalik. Nah, begitu ya. Oke, untuk selanjutnya, tugas selanjutnya nanti kalian cek ketika kita punya pernyataan. Jika segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi, maka segitiga ABC memiliki 3 buah sisi yang sama panjang. Maka dari pernyataan tersebut nanti silahkan dicari apakah segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. Itu syarat cukup sekaligus syarat perlu untuk segitiga ABC memiliki 3 buah sisi yang sama panjang. Nanti dijelaskan seperti yang di depan tadi. Nah, kalau sampai iya syarat cukup sekaligus syarat perlu, artinya dia bisa dibolak-balik. Begitu. Itu tugas yang ketiga. Kita membahasnya sampai di sini ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menyimak pembelajaran pada kali ini. Kita sudah selesai membahas tentang implikasi dan biimplikasi. Selanjutnya kita nanti akan membahas tentang tautologi dan kuantor. Baik, tetap semangat meskipun dalam kondisi daring. Kita tetap belajar di masa pandemi ini walaupun kita tidak bertatap muka. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.